Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Septiani dengan NIM 2405031110038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi. Lanjut saja, yang pertama, apa sih itu kompensasi? Jadi kompensasi adalah seluruh bentuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi dan kinerja mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian kompensasi ini mencakup kompensasi finansial langsung seperti gaji pokok, upah, bonus, atau insentif. Kemudian ada kompensasi finansial yang tidak langsung, itu ada tunjangan, asuransi, cuti berbayar, dan lain-lain. Dan ada kompensasi non-finansial, yaitu pengakuan, kesempatan pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang nyaman. Adapun tujuan dari kompensasi ini yaitu untuk memotivasi karyawan agar berprestasi. Selain itu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas dan juga menjalin keadilan dan keseimbangan antara kontribusi dan imbalan. Nah, yang kedua, ada siapa sih yang terlibat dalam kompensasi? Jadi yang terlibat ada manajer SDM, pimpinan organisasi, kemudian ada karyawan itu sendiri, dan pemerintah atau regulator. Dan yang ketiga, ada kapan kompensasi itu diberikan. Jadi waktu pemberian kompensasi ini tergantung pada jenisnya. Apabila gaji pokok atau upah itu umumnya diberikan setiap bulan atau mingguan. Kemudian tunjangan khusus itu sesuai periode tertentu seperti hari raya, proyek selesai, atau pencapaian target. Kemudian kenaikan gaji. Nah, kenaikan gaji itu setelah evaluasi tahunan biasanya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di mana sih kompensasi itu diterapkan. Nah, jadi kompensasi ini diterapkan di seluruh jenis organisasi, baik itu perusahaan swasta, lembaga pemerintah seperti BUMN, PNS, dan lain-lain. Kemudian ada juga organisasi nirlaba, yaitu pendidikan dan keagamaan. Kemudian yang kelima, tentang mengapa kompensasi ini diperlukan. Jadi sebagai penghargaan atas kinerja agar mendorong produktivitas dan motivasi kerja, ada sebagai alat pengendalian biaya tenaga kerja, dan untuk kepatuhan hukum agar memastikan perusahaan memenuhi standar ketenaga kerjaan. Dan yang keenam yaitu mengenai bagaimana sistem kompensasi itu dikelola. Nah, sistemnya itu yang pertama ada analisis jabatan, kemudian evaluasi jabatan, yang ketiga ada penataan struktur dan skala gaji, yang selanjutnya ada perancangan sistem insentif dan bonus, dan yang kelima ada tinjauan dan penyesuaian berkala, dan yang terakhir yaitu komunikasi dan transparansi yang menjelaskan kebijakan kompensasi agar difahami dan diterima oleh karyawan. Jadi kesimpulannya, kompensasi bukan hanya soal gaji, melainkan sistem penghargaan menyeluruh yang menjadi kunci hubungan harmonis antara organisasi dan karyawan. Sistem kompensasi ini yaitu adil, kompetitif, dan transparan, akan meningkatkan motivasi, loyalitas, serta kinerja organisasi secara menyeluruh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.